Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis asal Jawa Tengah, yaitu Sanum Nareswari. Wow, ini untuk pertama kalinya nih ya, Sanum kita bawakan di channel Ilo Ekstrim, dan kisahnya seru banget nih. Sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horror on. Misteri ibu mertua Laras. Gunung Kidul, awal tahun 2023. Pernikahan Laras dan Bara menjadi pesta paling meriah di desa mereka. Siang dan malam selalu terang, kegembiraan bisa dirasakan semua orang. Para tamu berkumpul di bawah tenda yang terhampar luas, dihiasi dengan kain warna-warni dan lampu-lampu gemerlap. Semua memakai pakaian terbaik mereka karena tidak ingin terlihat lusuh di acara seramai itu. Para tamu juga merasa terhormat karena diundang datang. Meja-meja panjang dipenuhi oleh hidangan lezat yang disajikan untuk semua orang, mulai dari rendang yang syarat dengan rempah-rempah hingga kue-kue manis yang menggugah selera. Keluarga Bara menyelenggarakan pesta pernikahan itu dengan sangat meriah untuk menyambut pengantin perempuan yang resmi menjadi anggota keluarga mereka. Suara musik dangdut mengalir kencang. Anak-anak terpana melihat biduan wanita meliukkan tubuhnya di atas panggung, sementara ibu mereka sibuk menjewer sang suami yang kedapatan ternganga menyaksikan biduan yang molek. Laras tersenyum malu-malu ketika mendapat ucapan selamat dari para tamu. Dia merasa ada yang hangat di hatinya saat melihat wajah-wajah ramah dan mendengar suara riuh yang memenuhi udara. Di sebelahnya, Bara diam-diam meremas tangan Laras dengan erat, menggambarkan kebahagiaan yang sama. Seorang tamu tua, Mbah Joko, berjalan tertati-tati mendekati mereka dengan senyum lebar di wajahnya. "Selamat ya, Laras dan Bara. Semoga kalian berdua mendapatkan berkah dan kebahagiaan sepanjang hidup." Laras tersenyum manis. "Terima kasih banyak ya Mbah. Doa dan ucapan selamat dari Mbah itu sangat berarti bagi kami." Bara menambahkan dengan sopan. "Kami sungguh berterima kasih karena Mbah Joko bersedia datang dalam hari istimewa kami." Mbah Joko mengangguk mengerti. "Aku jadi ingat ketika masih muda, kalian berdua ini mengingatkanku pada hari pernikahan dulu. Semoga kalian selalu menjaga cinta dan kesetiaan satu sama lain." "Kami juga pasti berharap begitu Mbah. Terima kasih atas nasihat dan doanya." Lagi-lagi Bara yang menjawab setelah menerima senggolan Laras yang masih tersipu malu. Setelah itu, mereka berdua menerima ucapan selamat dari tamu-tamu lainnya, merasa bersyukur atas dukungan dan kehadiran semua orang dalam momen istimewa mereka. Kedua orang tua Laras, Ibu Tini dan Pak Surya pun ikut tersenyum lebar ketika mereka melihat putri mereka bersanding dengan Bara di atas pelaminan. Mereka duduk di kursi kehormatan, memperhatikan dengan bangga dan penuh kasih saat Laras dan Bara sesekali saling lirik lalu tersenyum simpul. Bu Tini menepuk pelan tangan Pak Surya, matanya berkaca-kaca ketika ia berkata, "Pak, lihat Pak, betapa bahagianya anak kamu Pak. Dia cantik sekali Pak."
Bahagia hari ini. Pak Surya tersenyum bahagia, matanya sedikit basah. Ya Bu, ini adalah momen yang kita tunggu sejak dulu. Laras beruntung bertemu Bara yang baik dan mencintai Laras tulus hati. Kita juga harusnya bersyukur karena akhirnya Laras menemukan jodoh yang baik. Benar Pak, kita sudah berdoa untuk kebahagiaannya selama bertahun-tahun. Dan sekarang doa-doa kita terkabul. Bu Tini mengangguk setuju, diusapnya sudut matanya yang sedikit basah. Beberapa hari setelah bulan madu, Bara mendekati Laras yang sedang menyisir rambut di depan cermin rias. Bara berdiri di belakang Laras dengan ekspresi tegang di wajahnya. Ia memegang pundak Laras dengan lembut, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Laras, ucap Bara dengan hati-hati. Aku ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin kurang kamu sukai. Bagaimana jika setelah ini kita tinggal bersama ibu? Laras menatap Bara dengan tatapan terkejut, namun sesaat kemudian wajahnya bersinar lembut. Tentu saja Mas Bara, aku tidak keberatan kok tinggal dengan ibu. Aku pikir kamu akan menolak. Maklum, saat ini kan banyak menantu yang tidak mau tinggal serumah dengan mertuanya. Bara merasa lega mendengar jawaban Laras. Laras tertawa, memperlihatkan dua lesung pipi yang membuat ia semakin terlihat cantik. Itu karena istrimu ini berbeda dengan menantu di luar sana. Mas Bara harus bersyukur karena memperoleh istri cantik dan baik sepertiku. Bara ikut tertawa lalu memeluk Laras dengan erat. Kamu memang istri yang luar biasa, Laras. Terima kasih ya. Terima kasih atas segalanya. Laras berjalan di sepanjang lorong yang luas di rumah orang tua Bara. Matanya terpana oleh keindahan arsitektur tradisional rumah joglo tersebut. Dia memandang setiap sudut dengan penuh kagum, merasakan sentuhan sejarah yang terpancar dari setiap detail bangunannya. Bara tersenyum melihat reaksi Laras yang kekanakan. Kamu gak takut? Mata Laras melebar penuh antusias. Loh, kenapa harus takut? Sejak dulu aku selalu membayangkan akan tinggal di rumah tradisional seperti ini. Dan ternyata mimpiku benar-benar jadi kenyataan. Aku senang kamu menyukainya. Rumah keluargaku. Rumah ini dibangun oleh bapaknya ibu dan tetap terawat meskipun sudah lewat beberapa generasi. Ibu juga senang kalau kamu mau tinggal di sini, Ras. Sebuah suara tiba-tiba mengejutkan Laras. Laras berbalik. Seorang perempuan sudah menunggu kedatangan mereka sejak tadi, namun dia memilih untuk terus berdiam diri sampai menunggu saat yang tepat. Perempuan dengan rambut yang masih terlihat hitam legam tanpa uban itu adalah Bu Rati, ibunda dari Bara yang juga menjadi ibu mertua Laras. Laras tersenyum malu mendengar sambutan dari ibu mertuanya. Walau sudah beberapa kali bertemu, Laras masih saja terkesima oleh kecantikan Bu Rati. Ya, meskipun sudah berusia 65 tahun, wajahnya masih memancarkan pesona yang memikat, senyumannya memberikan daya pikat yang hangat dan mengundang. Terima kasih Bu, kata Laras sedikit tersipu. Laras pasti terlihat seperti anak-anak ya karena heboh sendiri pas masuk ke sini, ucapnya untuk menutupi perasaan salah tingkah. Ya ampun, ibu mana yang mungkin berpikir seperti itu? Ibu tuh malah senang karena Laras tidak sungkan-sungkan di sini. Bu Rati tersenyum lebih lebar lagi. Dan ibu juga senang kamu bersedia tinggal di rumah ini. Bara mengangguk setuju, ia juga sependapat dengan ibunya. Bu Rati memandang mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kamu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga kami dan anggap rumah ini juga sebagai rumah kamu, Laras. Laras tersenyum hangat, matanya terasa sedikit panas karena merasa terharu. Mereka pun lalu melangkah masuk ke ruang tengah yang luas dan terang. Terlihat wayang yang menghiasi dinding rumah. Bu Rati mengikuti arah pandangan Laras yang diam-diam mengagumi salah satu wayang kulitnya. Itu wayang Werkudara, Ras. Oh, ibu suka wayang? Tanya Laras kaget. Lalu kenapa kemarin tidak tanggap wayang saja, Bu?
Atau jangan-jangan organ tunggal kemarin itu permintaan Mas Bara ya, yang ingin melihat biduan seksi. Laras mencubit Bara dengan gemas. Bara yang sedang minum menjadi tersedak karena cubitan istrinya. Cemburuan banget sih. Acara dangdutan kemarin itu memang pilihan ibu, bukan aku. Mereka berdua saling bercanda tanpa menyadari perubahan raut wajah Bu Rati. Wayang itu adalah pemberian teman ibu. Gilanya, setelah berhasil menenangkan diri, ibu sendiri bukannya tidak mau menanggap wayang waktu acara hajatan kalian kemarin. Tetapi warga desa sekarang kan lebih suka dangdutan karena mungkin lebih meriah. Ngomong-ngomong, ada makanan apa ya, Bu? Aku lapar, Bu. Selah Bara, Rati menarik nafas lega karena anak dan menantunya tidak menunjukkan sifat curiga sama sekali. Ada, tentu saja. Tunggu di sini ya. Ibu akan menyiapkannya dulu. Bu Rati bergegas ke dapur. Ya, walau sudah berumur, perempuan itu masih nampak sangat gesit. Aku bantu ibu dulu ya, Mas, ujar Laras yang segera mengikuti ibu mertuanya. Laras masuk ke dapur dengan langkah ringan, siap membantu Bu Rati menyiapkan makan siang. Namun, begitu ia memasuki ruangan, pandangannya tertuju pada sosok perempuan yang tengah sibuk di sudut dapur. Perempuan tersebut rambutnya disanggul dan terlihat memakai kebaya berwarna hitam. Saat Laras mendekat, perempuan itu tetap sibuk dengan pekerjaannya seolah tak mempedulikan kehadiran Laras. Suasana dapur terasa begitu sepi, hanya terdengar suara gemerincing alat-alat dapur yang digunakan perempuan itu. Permisi, gumam Laras pelan mencoba menyapa perempuan tersebut. Maaf, nama saya Laras. Saya baru saja pindah ke sini. Namun, perempuan itu hanya menunduk lebih dalam lagi tanpa menoleh atau memberi respons apapun. Tatapan matanya terlihat kosong, seakan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Laras merasa kebingungan dan sedikit tertegun karena sikapnya yang misterius dan cenderung menakutkan. Laras mencoba sekali lagi, kali ini dengan suara yang sedikit lebih keras. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Namun perempuan itu masih diam, tak ada respon sama sekali. Hanya tangannya yang bergerak-gerak di tengah cahaya remang-remang dapur menambah kesan misterius padanya. Terlebih lagi karena dia tak menggubris Laras. Laras mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan perempuan itu, namun dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan secara tepat perasaannya. Laras merasa dirinya tak diinginkan di dapur, sehingga dia memilih segera keluar dari ruangan tersebut. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Laras memilih untuk meninggalkan dapur dengan cepat sehingga luput memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Suara piring jatuh membuat Laras memeki kaget. Rupanya ia menabrak Bu Rati yang sedang membawa beberapa piring bersih. Ibu, maafkan Laras yang sembrono, Bu. Laras bergegas mengumpulkan pecahan beling di lantai sambil meminta maaf pada sang mertua. Sudah, tidak apa-apa. Ibu masih punya kok piring yang lain. Yang penting kamu tidak apa-apa. Rati menjawab dengan tenang. Kamu itu sedang apa di sini? Laras kesini untuk bantu ibu menyiapkan makan siang, tapi sudah ada mbak itu di dapur. Laras mengarahkan telunjuknya ke sudut ruangan. Bu Rati mengikuti arah pandangan Laras melihat ke sudut dapur yang ditunjuknya. Tidak ada siapa-siapa, Ras. Loh, itu di sana loh, Bu. Laras masih menunjuk ke arah yang sama dengan sedikit bingung. Namun sebelum Bu Rati bisa menjawab, Laras menyadari bahwa sosok perempuan tadi itu tiba-tiba saja tidak terlihat lagi. Laras menggosok matanya berkali-kali. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia jelas-jelas melihat sosok perempuan itu berdiri di sana, tetapi sekarang dia lenyap begitu saja, seolah-olah hanya bayangan yang lewat begitu cepat. Laras, apa sebenarnya yang kamu lihat? Tanya Bu Rati hati-hati begitu melihat reaksi heran Laras. Laras mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. Bu, tadi ada perempuan di sana, di sudut dapur, tapi dia hilang sekarang. Rati mengerutkan kening. Dia mulai mencemaskan kondisi menantunya. Kamu yakin?
Mungkin kamu salah lihat. Laras menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, Bu. Saya yakin saya melihatnya. Saya melihat orang itu di sana, tapi sekarang dia benar-benar tidak ada. Rati menatap Laras dengan tatapan bimbang. Dia tahu Laras bukan tipe orang yang suka berbohong, jadi dia tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja diceritakan menantunya. Mungkin kamu lelah, Laras. Mengurus pernikahan dan pindah ke rumah baru memang bisa saja membuatmu stres, ujar Bu Rati dengan lembut. Sudah, jangan terlalu dikhawatirkan tentang hal itu. Ayo, kita lanjut menyiapkan makan siang. Laras merasa sedikit lega mendengar kata-kata ibu mertuanya. Mungkin benar, pikirnya. Mungkin dia hanya lelah sehingga berimajinasi secara berlebihan. Akan tetapi, ada perasaan tak nyaman yang tetap mengganggunya. Bahkan, Laras sulit menghapus bayangan perempuan misterius yang baru saja ia lihat tadi. Mereka melanjutkan menyiapkan makan siang tanpa berbicara. Suasana yang hening harusnya terasa damai, tapi tidak untuk saat itu. Meski kedua tangannya sibuk, batin Laras terus bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang ia lihat di sudut dapur tadi? Dan mengapa sosok perempuan itu menghilang begitu cepat? Pertanyaan-pertanyaan itu menggelitik pikirannya, membuatnya semakin gelisah. Tadi aku melihat perempuan aneh di dapur, Mas. Celetuk Laras ketika ia membawakan lodeh ke meja makan. Loh, siapa? Bara justru balas bertanya. Dia, aku juga tidak tahu. Mungkin dia tetangga kamu, Mas. Laras menggigit bibir ragu. Tapi dia cepat sekali perginya. Aku belum sempat kenalan. Ciri-cirinya bagaimana? Bara mencopot tempe goreng yang masih panas di atas piring. Tua, muda, cantik, atau biasa-biasa saja? Aku tidak sempat lihat mukanya. Dia menunduk terus. Yang pasti dia itu memakai sanggul dan kebaya hitam model lama. Aneh kan, Mas? Zaman sekarang masih ada orang yang memakai pakaian seperti itu. Laras terus mencerocos tanpa menoleh ke arah Bara. Karena itulah ia tidak melihat reaksi Bara yang tampak aneh. Laras baru berpaling setelah mendengar suara suaminya tersedak hebat. Makanya kalau makan itu jangan buru-buru, Mas. Tersedahkan. Laras segera mengulurkan air putih, lalu menepuk-nepuk punggung suaminya agak keras. Kamu benar-benar melihat perempuan itu? Tanya Bara setelah batuknya mulai mereda. Laras mengernyitkan kening. Ya buat apa aku bohong? Bara menarik tangan Laras, memberikannya isyarat agar berbicara dengan suara pelan. Mereka pun sama-sama terdiam ketika Bu Rati datang. Siang hingga malam dilalui dengan tenang. Tak ada yang mengungkit penglihatan Laras. Barulah setelah Bu Rati masuk ke dalam kamar, Bara mulai bercerita mengenai penampakan yang dilihat oleh istrinya. Ternyata sosok itu sudah lama menghantui desa. Konon dia adalah sinden yang mati penasaran. Perempuan cantik yang juga salah satu primadona di paguyuban itu meninggal dalam keadaan leher yang terpenggal. Pembunuhnya belum ketahuan. Mungkin itu alasannya kenapa sosok itu masih bergentayangan. Mata Laras membesar mendengar cerita dari Bara. Ia bergidik ngeri saat suaminya menggambarkan sosok sinden hantu bernama Lastri. Untung aku ndak lihat wujudnya yang mengerikan. Laras bergidik takut. Bisa-bisa aku pingsan, Mas. Baras hanya menyeringai mendengar keluhan istrinya. Dia lalu memperingatkan kepada Laras agar tidak menceritakan kejadian itu pada sang mertua. Sebelum meninggal, Lastri itu adalah sayangan ibu. Selagi beliau masih muda dulu, mereka sering bersaing untuk mendapatkan job. Makanya ibu tidak suka mendengar namanya disebut-sebut. Laras, tolong belikan kembang 7 rupa di pasar nanti ya. Bu Rati berpesan kepada Laras yang bersiap-siap berbelanja. Untuk apa ya, Bu? Tanya Laras sambil menerima uang yang diserahkan mertuanya. Sudah, belikan saja, jangan sampai lupa. Hanya itu yang dikatakan oleh Bu Rati. Laras mengangguk meskipun sedikit ragu. Ya, mertuanya memang jarang berbicara sehingga Laras harus membiasakan diri dengan perempuan pendiam itu. Saat Laras tiba di rumah, ia menemukan Bu Rati yang sedang menunggunya dengan tidak sabaran di teras. Mana kembang Ras?
Bener yang ini nggak, Bu? Laras mengeluarkan plastik berisikan kembang melati, mawar, kenanga, kantil, dan tabung apalagi. Mertuanya mengangguk puas. Ia lalu masuk ke dalam rumah dengan mengambil bungkusan itu. Tak lama kemudian, dia keluar lagi dengan membawakan nampan berisi segelas kopi yang tampak kental. Piring kaca berisikan kembang setaman atau 7 rupa diletakkan di dekat gelas kopi. Wangi menyengat dari kembang membuat Laras meringis sehingga ia menyingkir dari tempat itu. Ibu pergi dulu. Bu Rati berjalan pergi, meninggalkan Laras yang masih berdiri bengong di teras rumah. Dia baru saja berniat masuk kembali ke dalam untuk menyimpan ikan dan sayur yang telah dibelinya di pasar tadi. Namun dari sudut matanya Laras melihat sekelebat bayangan dari samping rumah. Laras terkejut. Ia langsung berbalik menatap sosok yang kini terlihat menyusul mertua Laras. Laras menatap perempuan misterius yang berjalan di belakang Bu Rati itu dengan ketakutan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di dahi Laras. Kebaya hitam yang dipakainya membuat Laras bisa langsung mengenalinya. Ya, perempuan itu seperti sosok yang muncul di sudut dapur Bu Rati. Wajahnya memang tidak terlihat, tetapi Laras tak sanggup untuk menatap lebih lama. Sensasi dingin merambat di sepanjang tulang punggungnya seolah memperingatkannya akan kehadiran yang tidak biasa ini. Laras mencoba menjerit, memperingatkan mertuanya agar menyadari kehadiran sosok misterius itu. Namun jangankan berteriak, membuka mulut pun tak bisa dilakukan Laras. Aroma wangi kembang 7 rupa yang dibawa Rati semakin menyengat hidung, menusuk hidung Laras, memaksanya untuk menghirup aroma manis yang memualkan itu. Tubuh Laras terasa kaku, tidak ada tenaga untuk bergerak, mengedipkan mata pun ia tak sanggup. Kamu liatin apa? Kok sampai melotot seperti itu, Ras? Seperti terlepas dari kungkungan, Laras mendadak bisa bergerak lagi. Tubuhnya yang tadinya kaku kini terduduk lemas di lantai. Air matanya turun deras membuat Bara panik melihat Laras yang tiba-tiba saja menangis tanpa alasan. Bara mencoba meraih tangan Laras yang gemetar, tetapi ia tersentak ketika merasakan tubuh istrinya yang begitu dingin. Loh, Ras, kamu kenapa? Bara mengguncang pelan bahu istrinya, namun bukannya tenang, Laras justru menangis bertambah keras. Bara bergegas mengambil air putih. Ia lalu membantu Laras minum dengan perlahan agar istrinya tidak lagi histeris. Laras menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum mengungkapkan tentang apa yang tadi dilihatnya. Mas, tadi aku melihat perempuan itu lagi. Loh, apa? Apa yang kamu lihat? Bara bertanya, matanya memandang khawatir. Perempuan yang kulihat waktu itu, Mas. Laras menjawab dengan suara yang masih gemetar. Dia muncul begitu saja, lalu mengikuti ibu yang pergi keluar rumah. Bara merasa jantungnya berdebar keras di dadanya. Sinden Lastri? Laras mengangguk sambil menelan ludahnya. Ia masih terguncang oleh pengalaman yang baru saja dialami. Aku yakin sekali kalau itu Lastri. Ciri-cirinya sama dengan yang aku lihat waktu itu. Bara merangkul Laras erat-erat, mencoba memberikannya sedikit kehangatan. Apa salah aku, Mas? Kenapa dia selalu menghantuiku bahkan di siang bolong seperti ini? Laras bertanya, matanya mencoba mencari kepastian dalam pandangan Bara. Bara tak bisa menjawab. Dia hanya menarik nafas panjang lalu membantu Laras berdiri. Kamu istirahat dulu aja di kamar ya. Gak usah masak dulu. Kalau ibu tanya, aku akan bilang kamu mendadak sakit sehingga harus istirahat sampai sehat lagi ya. Bara hanya bisa menenangkan istrinya yang masih gemetar akibat kejadian itu. Laras mengangguk. Meskipun ia masih merasa cemas, ia berjalan dengan tangan masih digandeng Bara. Hari itu berlalu begitu saja. Tidak ada tanda-tanda kejadian mengerikan yang terjadi sebelumnya. Bara tetap bersikap biasa, begitu pula Laras yang berusaha melupakannya. Beberapa minggu berlalu dan kehidupan mereka pun kembali normal. Namun tanpa mereka semua sadari, kehadiran sosok sinden itu masih mengganggu Laras dalam mimpinya setiap malam. Seringkali Laras terbangun dalam dingin yang menusuk tulang, sementara keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuh. Dia seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Bara melihat perubahan dalam perilaku Laras.
Ia menjadi semakin tertutup dan gelisah, seringkali terlihat cemas dan lelah. Meskipun dia mencoba menanyakan apa yang salah, Laras selalu saja menyangkal dan mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Namun, semua berubah ketika Laras pergi ke kamar mandi untuk membuang hajat kecil di tengah malam. Ia berusaha membangunkan Bara, tetapi suaminya yang tampak kelelahan setelah bekerja seharian mengawasi petani di ladangnya tidak bisa dibangunkan dengan mudah. Mas Bara, aku mau kencing. Temeni yuk, rengek Laras. Bara hanya mengangguk, tapi matanya tetap terpejam rapat walau Laras berulang kali berusaha membangunkannya. Kantung kemih yang sudah penuh membuat Laras tak bisa lagi menunggu lebih lama. Suara gemuruh petir memecah keheningan malam saat Laras melangkah menuju ke kamar mandi. Ia berjengit sedikit. Ya, bagaimanapun juga, Laras masih merasa ngeri kalau teringat kejadian seram beberapa minggu yang lalu. Dicobanya untuk mengusir pikiran yang mengganggunya. Dia harus segera buang air sebelum ngompol di dalam rumah. Laras menghembuskan nafas lega setelah berhasil ke belakang. Seluruh ruangan tampak terang benderang karena memang Laras menyalakan semua lampu. Dia merasa lebih aman karena cahaya yang terang. Namun ketika Laras hendak keluar dari dalam kamar mandi, darahnya seolah berdesir. Ada hembusan angin yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Laras merabanya, lalu terdiam kecut. Daripada disebut hembusan angin yang masuk melalui ventilasi, lebih tepat jika dikatakan ada orang yang meniup tengkuknya dari arah belakang. Tapi pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Laras meloncat ke depan, tangannya membuka pintu kamar mandi, tetapi gagang pintu terasa tidak bergerak, seolah-olah dikunci dari luar. Mustahil, gumam Laras ketakutan. Ia mencoba membuka pintu lagi dan lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Laras di sini mulai panik karena pintu yang tak kunjung terbuka. Lampu kamar mandi yang tadi menyala terang pun kini ikut berkelap-kelip, mengancam akan padam kapan saja. Mas, tolong mas, Laras berteriak kencang sambil berusaha membuka pintu yang masih terkunci rapat. Dia harus segera keluar sebelum lampu itu benar-benar padam, lalu dirinya terjebak di dalam kamar mandi yang gelap gulita. Mas Bara, tolong, teriak Laras lagi, suaranya nyaring menggema di ruangan sempit itu. Mas Bara. Laras masih berteriak-teriak, tangannya memukul pintu berkali-kali, namun jangankan terbuka, gagang pintu itu justru tidak bisa digerakkan lagi. Lampu berkedip satu kali lagi, sesaat kamar mandi menjadi gelap gulita. Laras bersandar di pintu, matanya menatap nanar ke sekeliling. Di dekat bak mandi, matanya terpaku. Ada bayangan gelap yang menarik perhatiannya. Bayangan serupa asap perlahan memadat, lantas menyerupai sesosok manusia. Laras memejamkan mata. Ia tak berani melihat lagi. Udara terasa semakin dingin dan perasaan Laras mengatakan itu adalah sosok sinden yang selama ini selalu menerornya. Dirasakan olehnya, sosok sinden itu semakin mendekat. Laras mencoba menjerit sayang, suaranya tercekat di tenggorokan. Dia ingin pingsan agar tidak diganggu lagi. Tetapi kesadarannya ternyata masih tetap bertahan. Sosok sinden itu mendekat pelan, menyebarkan bau manis bercampur busuk ke sekitarannya. Laras melangkah mundur ke belakang. Hanya saja kini ia sudah terpojok dan bersandar di dinding. Laras terjebak, tubuhnya merosot. Mata Laras kini membelalak lebar penuh kehororan. Jangan sentuh, ratap Laras putus asa. Tetapi sosok sinden itu terus mendekat. Laras bisa merasakan tatapan dalam gelap itu menembus jiwanya, menyisakan rasa takut yang tidak terlupakan. Detak jantung Laras semakin cepat, bibirnya gemetar, mencoba melafazkan zikir. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Laras jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar dalam ketakutan yang masih menghantui pikirannya. Laras, Bara yang membuka pintu kamar mandi. Dia datang dengan tergesa-gesa karena tidak menemukan Laras di tempat tidur. Ketika Bara akhirnya menemukannya, Laras menceritakan semua yang terjadi dengan suara gemetar. Bara memeluknya erat-erat, merasakan denyut jantung Laras yang masih berdegup dengan keras. Ada apa ini? Kok ribut tengah malam? Rati rupanya menyusul dari belakang. Kamu itu kenapa?
Kok bisa terkunci di dalam kamar mandi, Laras? Laras dan Bara saling bertukar pandang, merasa tertekan oleh kehadiran Bu Rati, namun mereka tahu bahwa tidak mungkin bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama lagi. Dengan takut-takut, Laras pun mulai menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana dia terjebak di dalam kamar mandi dan dihantui oleh perempuan berkebaya hitam yang sangat menyeramkan. Bu Rati mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Wajahnya memucat, menahan emosi saat ia mendengar cerita itu. Lalu, kalian berdua sepakat untuk tidak memberitahukanku tentang ini. Ujarnya dengan suara gemetar menahan marah. Kalian menganggapku itu tidak penting dalam masalah ini. Laras dan Bara hanya bisa menundukkan kepala. Mereka merasa bersalah karena telah menyembunyikan kebenaran dari Bu Rati. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat suatu kesalahan besar dengan tidak meminta bantuan atau nasihatnya semenjak awal. Bu Rati menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan amarahnya. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memperdebatkan masalah itu. Yang terpenting adalah mengatasi ancaman yang mengganggu keluarga mereka. Duduk, ujarnya. Akhirnya suasana kini lebih tenang. Aku akan menemukan cara untuk mengusir roh jahat itu dari rumah ini. Laras dan Bara patuh memasuki kamar dengan hati-hati sesuai dengan perintah Rati. Mereka lalu duduk di atas kasur, sementara Bu Rati mulai mempersiapkan sesajen berupa kopi kental hitam. Dengan gerakan yang mahir, Bu Rati mulai membaca mantra tanpa henti sambil menyalakan dupa. Aroma dupa yang tidak familiar di penciuman Laras membuatnya terbatuk-batuk. Akan tetapi, Laras berusaha untuk tidak batuk lagi setelah menerima tatapan tajam dari sang ibu mertua. Pada satu titik, ketika Bu Rati merasa kelepasan untuk berbicara, suaranya menusuk keningnya malam. Kematianmu itu salahku, jadi jangan bawa-bawa menantuku, ujarnya tajam, membuat Laras dan Bara terdiam dalam keheranan. Keesokan harinya, setelah Bara berangkat bekerja, Laras mendekati Bu Rati yang sedang termenung di teras rumah. Maafkan ibu ya, Ras. Sebelum Laras sempat berbicara, Bu Rati sudah menyapanya lebih dulu. Ibu lupa, kemarin itu hari Selasa. Lupa menyediakan sesajen dan juga kembang. Laras tersenyum. Maafkan Laras kalau lancang ya, Bu. Tapi sebenarnya siapa perempuan itu dan kenapa ibu harus menyiapkan sesajen untuknya? Kamu pasti sudah pernah mendengar nama Lastri dari Bara kan? Dia pasti juga pernah bercerita kalau ibu itu bermusuhan dengan almarhumah Lastri. Lati menarik nafas panjang. Tapi masih ada banyak hal lain yang belum Bara ceritakan. Bu Rati memandang ke kejauhan, lalu ia mulai bercerita. Pada sekitaran tahun 1984, di desa Jati Ayu berdiri sebuah rumah kayu tua yang menjadi pusat bagi satu paguyuban terkenal. Di dalamnya terdapat dua sosok sinden yang menjadi pujaan hati warga desa, Rati dan Lastri. Rati terkenal karena senyum lembutnya selalu menarik perhatian dengan suaranya yang merdu, sementara Lastri dengan kecantikannya yang memukau, ia sering kali terlihat angkuh dan sombong. Suatu hari, terdengarlah kabar menggemparkan desa. Juragan paling kaya di desa yang bernama Dharma telah melamar Rati untuk menjadi istrinya. Kabar ini pun menyebar dengan sangat cepat, memancing beragam reaksi dari warga desa. Beberapa menganggapnya sebagai kesempatan emas bagi Rati untuk bisa meningkatkan status sosialnya, sementara yang lain merasa khawatir akan nasib paguyuban yang akan kehilangan salah satu primadonanya. Di dalam rumah kayu tua itu, Rati duduk termenung di sudut ruangan. Ia merenungkan tawaran Pak Dharma dengan hati yang bimbang. Sementara di seberangnya, Lastri berdiri dengan sikap angkuhnya, menatap sinis kepada Rati. Kenapa kau terlihat ragu, Rati? Tanya Lastri dengan suara yang penuh sindiran. Apa Dharma masih belum cukup bagus untukmu? Rati menghela nafas dalam-dalam. Aku belum tahu. Kenapa ragu? Ujar Lastri tajam. Berpikirlah dengan kepala dingin.
Dharma itu bisa memberikanmu segalanya yang kau inginkan. Aku sendiri tidak mengerti kenapa dia bisa menyukaimu. Rati terdiam, memikirkan kata-kata Lastri, namun dalam hatinya ada keraguan yang sulit untuk dilupakan. Dia memang menyukai Dharma, tetapi hati kecilnya menyadari kalau ada orang yang akan sakit hati kalau ia menerima lamaran itu. Malam itu, Rati duduk sendiri di bawah langit malam yang bersih. Ia merenungkan pilihan hidupnya dengan hati yang gundah. Di lain tempat, Lastri melangkah dengan langkah mantap menuju rumah Dharma. Dalam hatinya, ia telah merencanakan segalanya. Dia akan membuat masa depan Rati hancur berantakan. Saat dia tiba di rumah Dharma, dia mengetuk pintu dengan gemetar, tidak sabar untuk memberikan kabar yang akan mengguncang lelaki itu. Dharma membuka pintu dengan raut keheranan saat ia melihat Lastri di depannya. Loh, ada apa yang Mbak Lastri? Apa Rati yang menyuruhmu ke sini? Dengan wajah yang dibuat prihatin, Lastri lalu memegang tangan Dharma. Dharma, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Ini tentang Rati. Dharma mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Lastri. Dia merasa campur aduk, tidak percaya bahwa Rati bisa melakukan sesuatu yang sedemikian jahat. Tidak mungkin. Aku tidak percaya jika Rati melakukan hal seperti itu, ujar Dharma dingin. Iya, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Rati sudah menggunakan pelet untuk memikatmu, Dharma. Dharma terdiam, lalu ia tertawa sinis. Dia menggelengkan kepala. Dharma sudah dapat menebak alasan Lastri mengatakan hal itu. Rati itu bukan perempuan licik sepertimu, Lastri. Hati-hati. Aku bisa saja melaporkanmu pada pemimpin paguyuban karena sudah berani memfitnah Rati. Dharma berniat menutup pintu. Kau tidak tahu apa-apa, Dharma. Aku tidak mungkin melakukan hal itu, seru Lastri dengan mata berkaca-kaca. Dharma menatap Lastri tajam. Hei, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Keluar dari rumahku sekarang juga. Pintu dibanting keras tepat di depan Lastri, membuat perempuan cantik itu hanya bisa menggigit bibir menahan malu dan juga amarah. Kamu akan menyesal karena telah memperlakukanku seperti ini, Dharma. Aku akan membalasnya. Tunggu saja, desis Lastri sebelum ia pergi meninggalkan rumah Dharma. Sepanjang perjalanan pulang, Lastri terus merenungkan semua yang telah terjadi. Hatinya dipenuhi oleh rasa sakit dan juga amarah yang membara. Dia sudah cukup bersabar selama ini tiap kali dibanding-bandingkan dengan Rati. Perempuan itu bahkan tidak memiliki wajah yang cantik, tapi mereka masih sering memujinya di hadapan Lastri. Namun, dalam kegelapan malam itu, ia menggenggam erat-erat rencana balas dendamnya, siap untuk melancarkannya pada waktu yang tepat. Sementara itu, Dharma bergegas menemui Joko, pimpinan yang dihormati oleh semua anggota paguyuban. Dengan mimik wajah serius, Dharma menceritakan semua yang ia ketahui tentang kelakuan Lastri, termasuk fitnah keji yang dilontarkannya pada Rati. Joko mendengarkan saat Dharma menjelaskan situasinya. Setelah Dharma selesai berbicara, Joko pun mengangguk, menunjukkan bahwa dia memahami kekhawatiran Dharma. Kami tidak bisa mengabaikan masalah ini, Dharma. Lastri perlu diawasi dengan ketat, ucap Joko tegas. Dharma mengangguk setuju, merasa lega bahwa Joko ternyata mendukung keputusannya. Mereka berdua menyadari betapa pentingnya untuk segera mengambil tindakan sebelum situasi semakin memburuk. Kita akan mengatur pengawasan terhadap setiap gerak-gerik Lastri. Tidak ada yang boleh lolos dari pantauan kita, tambah Joko dengan tekad yang bulat. Dengan rencana yang sudah disepakati, Dharma merasa lega bahwa mereka telah mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keamanan paguyuban. Namun di dalam hatinya masih ada kekhawatiran tentang apa yang bisa dilakukan Lastri jika dia nanti merasa terpojok. Mereka pun harus waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin timbul dari tindakan Lastri. 3 hari kemudian, Lastri dan Rati pergi meninggalkan paguyuban setelah latihan malam itu. Cahaya bulan purnama menyinari jalur mereka pulang, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di sekitar mereka.
Setelah berpisah dengan anggota paguyuban yang lain, mereka berdua menjadi satu-satunya yang tersisa. Kesunyian memenuhi udara, hanya terganggu oleh suara langkah mereka yang menghantam tanah. Namun tiba-tiba, suasana damai itu terputus oleh tindakan tak terduga dari Lastri. Tiba-tiba saja ia melompat ke arah depan, menyerang Rati dengan gerakan yang tiba-tiba dan mengunci leher Rati dengan kedua tangannya. Rati terkejut, ia terengah-engah oleh serangan mendadak tersebut. "Lastri, apa yang kamu lakukan?" desisnya dengan suara yang terengah-engah. Lastri menatapnya dengan mata berkaca-kaca penuh kebencian yang akhirnya menyeruak, "Kamu hanya menghalangiku. Seharusnya Damar menikah denganku, bukan dengan kamu." Rati berjuang keras untuk bisa melepaskan diri dari cengkeraman Lastri, namun tenaganya mulai melemah di bawah tekanan yang tak terduga itu. "Kamu harus mati," seru Lastri. Ia menguatkan cengkraman pada leher Rati. Badan Rati mulai lemah, badannya tersentak-sentak kehabisan nafas. Saat itu Lastri yang belum puas mengambil sebilah parang yang sejak tadi ia sembunyikan di dalam tas. Kebencian Lastri masih terus mendesak, dipompa oleh amarah yang membara di dalam dirinya. Dia merasa seperti dunia ini telah berbalik melawannya dan dia harus melampiaskan seluruh kebencian dan kekesalan yang ia rasakan pada Rati. Tangan Lastri terangkat tinggi. Ia sudah siap menusuk jantung Rati. Amarahnya membuat Lastri tidak bisa berpikir jernih lagi. Ia mengayunkan parang, tetapi alangkah kagetnya Laras karena ternyata Rati masih bisa menghindar menggunakan sisa kekuatannya. Lastri mengamuk. Ia kembali menyerang Rati. "Lastri!" Joko, ketua paguyuban sekaligus dalang di paguyuban, meneriakkan nama Lastri keras. Ia menendang tangan Lastri, membuat parangan terlempar jatuh. Lastri terkejut bukan kepalang. Ia bergegas meraih parang yang terjatuh, tetapi Joko bertindak lebih dulu. Joko mengayun-ngayunkan parang dengan niat untuk menakuti Lastri, namun Lastri justru menghambur ke depan sehingga parang itu menebas tepat di lehernya. Rati berteriak melihat kepala Lastri yang terjatuh lalu menggelinding di jalan tanah. Tubuh Lastri jatuh berdebam, lehernya terus mengeluarkan darah segar. Dengan nafas tersengal-sengal, Joko dan Rati saling berpandangan di tengah kegelapan malam. Wajah mereka pucat ketakutan saat menyadari bahwa Lastri telah meninggal dunia karena kejadian tragis yang terjadi. "Kita harus segera menyingkirkan mayatnya," bisik Joko panik. Rati mengangguk cepat. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum situasi semakin rumit. Mereka terpaksa menyeret tubuh Lastri ke area kebun kosong yang tak jauh dari rumah Joko. Tanah lembab dan bau tanah basah menghantam indera mereka saat mereka mulai menggali lubang untuk menguburkan tubuh Lastri. Saat mereka menutupi tubuh Lastri dengan tanah, suasana hening memenuhi udara malam. Namun di dalam hati mereka, kegelisahan dan ketakutan masih mengantui. Setelah selesai, Joko dan Rati kembali ke rumah dengan perasaan yang berat. Mereka berdua sepakat untuk tetap menyimpan rahasia ini agar tidak diketahui orang lain. Bu Rati mengakhiri cerita, lalu ia menggulung lengan bajunya. "Kamu lihat bekas luka ini? Ini adalah akibat dari sabetan parang Lastri." Laras memandangi luka itu dengan ngeri. Pengalaman ibu mertuanya membuat Laras kehabisan kata-kata. Ibu memberikan sesajen dengan harapan Lastri tidak menghantui hidup kita lagi. Rati menghela nafas panjang. Laras memandang Bu Rati dengan ekspresi bingung, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. "Orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah gentayangan, Bu." Laras mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk meyakinkan ibu mertuanya. "Justru jin musyrik yang datang mengganggu kita karena ibu terbiasa memberikan sesajen pada mereka." Bu Rati yang duduk di depannya terlihat ragu dan bingung. Kerutan di wajahnya terlihat jelas sementara ia berpikir keras. Laras bisa melihat bahwa kepercayaan Bu Rati goyah, tersandung oleh ketidakpastian akan kebenaran yang baru saja ia dengar. Namun di balik keraguan itu, Laras juga bisa merasakan keinginan yang kuat dari Bu Rati untuk memahami dan juga menerima. "Laras,
Aku tidak yakin, ucap Rati dengan suara serak, terpotong oleh rasa ragu yang memenuhi hatinya. Laras mengangguk pelan, memahami betul betapa sulitnya bagi Bu Rati untuk menerima sesuatu yang begitu baru dan berbeda dari keyakinannya sebelumnya. Yakinlah ya Bu, kita akan menghadapi ini bersama-sama, saut Laras dengan suara lembut, mencoba memberikan kekuatan pada ibu mertuanya. Namun di dalam hatinya Laras juga merasakan kegelisahan yang mendalam. Dia merasa bertanggung jawab tidak hanya untuk mengajarkan ibu mertuanya, tetapi juga untuk melindunginya dari ancaman yang tidak terlihat. Dia teringat lagi kisah-kisah yang pernah ia dengar tentang arwah gentayangan dan juga gangguan makhluk halus lainnya. Juga pengalaman yang pernah dirasakannya. Laras merasakan getaran dingin merambat di sepanjang tulang belakangnya. Namun Laras juga tahu bahwa di antara keraguan dan ketakutan itu ada kekuatan yang lebih besar yang mereka pegang dengan erat. Iman mereka kepada Allah. Dengan tekad yang bulat, Laras memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai mereka. Mari kita berdoa sama-sama ya, kata Laras lembut sambil meremas tangan Bu Rati. Allah pasti akan mendengar doa kita dan akan memberikan perlindungannya. Bu Rati mengangguk pelan. Matanya yang penuh dengan keraguan sekarang dipenuhi oleh kilatan harapan yang baru saja muncul. Dan sejak saat itu Laras mulai rutin dan telaten memperkenalkan Rati pada ajaran agama yang selama ini masih asing bagi ibu mertuanya itu. Hatinya lah yang meyakini bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban dirinya sebagai seorang hamba jika ia lalai dan acuh pada kesalahan yang telah dilakukan Bu Rati dengan meminta bantuan kepada selain Allah. Selesai. Wow, luar biasa. Ini kisahnya keren banget dari Sanum Nareswari dan dark banget ya. Di awalnya itu tuh udah tapi tetap ya, kan sering kali saya bilang bahwa fantasi horor orang itu beda-beda, tapi menurut saya kalau horor hantu seorang ibu-ibu ya yang berkebaya tuh kayaknya lebih dark di mata saya sendiri sih. Jadi itu gimana sih? Ketika Laras baru pindah ke rumah mertuanya dan langsung mendapat sambutan yang luar biasa ya. Ketika di dalam dapur melihat sosok berkebaya hitam sedang cuci piring di sudut di pojok dapur, itu kan parah banget ya kan. Apalagi ternyata ada kisah kelam di balik semua itu, yang mana ternyata adalah persaingan antara sosok ibu mertuanya dengan sosok berkebaya hitam itu yang diketahui ternyata bernama Lastri, yang mana bersaing sebagai dua sinden terbaik pada masanya di tahun 1984. Luar biasa, itu cukup lama sekali. Dan di sini menariknya adalah Mbah Jokonya sedih spill di awal nih ketika memberikan selamat ya kepada Laras dan suaminya, Laras dan Bara, dan di endingnya ada kata-kata bahwa Joko, apakah itu Mbah Joko yang mengucapkan selamat itu yang sudah memenggal kepala Lastri? Jadi ya, sama-sama kita masih menjadi misteri, dan semoga sih saya berharap ada kelanjutannya ya dalam kisah ini, bagaimana nanti ke depannya misterinya lebih dikuak lebih dalam lagi ya. Jadi keren banget overall untuk Sanum Nareswari, kisahnya keren banget dan ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya yang pasti lebih seru lagi, lebih horor lagi, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, terutama tadi ya di endingnya sudah dijelaskan di situ bahwa Laras ingin mengajak ibu mertuanya untuk meninggalkan apa yang menurut Laras kurang baik. Intinya banyak-banyak sekali lah. Dan mungkin kalau saya lebih menyorotinya kepada ini ya, ketika ada sesuatu yang janggal, ketika ada satu misteri atau sesuatu yang sudah mengganggu kita, terutama untuk para pasangan baru, ya sebaiknya diutarakan saja seperti yang terjadi dengan Laras. Dia nggak boleh menutupi ketakutannya, menutupi keresahannya, tapi harusnya diutarakan. Jadi mungkin bisa diambil tindakan yang lebih baik, lebih tepat dari sang suami ataupun ibu mertua. Lebih ke situ sih kalau saya pribadi ya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur para teman-teman semua ya, pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Dan silakan buat yang punya komentar lain ya, punya pendapat lain bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu.
Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, atau bisa juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain biar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang sudah lama gabung ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyaman teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah serangnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.